Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, berikut akan kami jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi nilai mapel untuk rapot yang versi baru, yaitu versi 21.03. Aplikasi ini dibuat untuk menyempurnakan atau memperbaiki aplikasi yang lama yang versi 20.10. Dan yang perlu diketahui bahwa aplikasi ini dibuat berdasarkan acuan atau menggunakan acuan panduan penilaian yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2018. Bapak dan Ibu bisa mempelajari panduan ini yang bukunya barangkali di Adpen ada, yang covernya adalah tampilannya seperti ini. Baik, untuk aplikasi nilai untuk rapot versi baru ini, yaitu versi 21.03, ini kode ini menunjukkan bahwa aplikasi ini dibuat pada tahun 2021 bulan ketiga atau bulan Maret. Sekali lagi, ini adalah merupakan penyempurnaan dari yang versi lama, yaitu yang versi 20.10. Bedanya dengan yang versi lama, kalau yang versi lama pada menu utama atau home muncul daftar nama siswa. Tapi untuk yang versi baru, yaitu versi 21.03, itu daftar nama siswa tidak muncul di menu utama atau home, tapi nanti dimasukkan dengan cara menekan tombol input nama siswa. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi sel-sel yang berwarna putih di sebelah kiri ini, yaitu tahun pelajaran, kemudian semester, dan kompetensi keahlian, kelas, kemudian mata pelajaran, dan kode guru pengampu, kemudian KKM pengetahuan, KKM keterampilan, dan yang terakhir pembobotan nilai pengetahuan dibanding keterampilan. Nanti Bapak dan Ibu kalau mau mempelajari lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa setelah membuka Excel itu dapat melihat video tutorial ini yang sedang Bapak Ibu lihat ini dengan cara menekan tombol video tutorial pada program Excel yang ada. Baik, kita mulai. Untuk itu sudah kami siapkan file Excel, yaitu aplikasi nilai mata pelajaran untuk rapot versi 21.03. Sekali lagi, ini berbeda dengan yang versi lama. Pertama yang harus Bapak Ibu isi adalah dengan mengisi sel-sel yang berwarna putih, yaitu tahun pelajaran. Misalnya kita ambil contoh sekarang adalah tahun pelajaran 2021. Nah, bedanya dengan yang versi lama, aplikasi ini bisa dipakai untuk mengisi nilai rapot yang nilai-nilai semua tingkat, baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 maupun tingkat 4. Adapun yang tingkat 3 dan tingkat 4 berarti mulai tahun depan dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ini semester ada dua pilihan, semester gasal atau genap, kita pilih yang semester genap. Kemudian kompetensi kalian ada 3 pilihan, yaitu agroindustri, PPP, atau kimia analis. Kita pilih sekarang yang kimia analis. Kemudian untuk kelas, kalau di sini pilihannya kimia analis, maka pada pilihan kelas ya sesuai dengan yang itu, yaitu ada 10K1 sampai dengan 13K4. Tapi kalau ini misalnya kompetensi kaliannya adalah agroindustri, maka pada kelas yang muncul pilihannya adalah 10AI1 sampai dengan 13AI5. Baik, kita kembali ke kembalikan ke kimia analis, kelasnya adalah kelas 10KA2. Maka di sini akan muncul juga input nama siswa untuk kelas 10KA2. Kalau ini kita ganti dengan kelas yang lain, misalnya KA4, maka di sini munculnya juga input siswa KA4. Baik, kita kembalikan ke KA2 lagi. Kemudian untuk mapel yang Bapak Ibu ampu, misalnya untuk contoh kita ambil mapelnya adalah mapel bahasa Inggris. Nah, kita pilih bahasa Inggris. Yang mengampu mapel bahasa Inggris untuk kelasnya kita ambil contoh kelasnya 10KA2. Ya. Yang mengampu kalau tidak salah adalah Bapak Slamet, yang kodenya adalah SMT.
kita pilih kode SMT, maka nanti pada nama akan muncul sesuai dengan kode itu. Untuk KKM pengetahuan dan keterampilan sudah tertulis 75, tidak perlu diganti. Namun apabila ada perubahan KKM ya tinggal diisi dengan KKM yang sesuai. Kemudian untuk pembobotan pengetahuan dan keterampilan bisa dipilih yang sesuai untuk mapel yang Bapak Ibu ampu. Misalnya untuk bahasa Inggris yang sesuai adalah 5:5. Ini artinya pengetahuan bobotnya sama dengan keterampilan masing-masing 50%. Sebagai contoh, untuk pengetahuan nilainya 80, keterampilan nilainya 90, maka nilai akhirnya menjadi 85. Ini adalah tengah-tengah antara 80 dan 90. Tapi kalau ini misalnya kita ganti menjadi 6:4, maka kalau pengetahuannya 80, keterampilan 90, nilai akhirnya menjadi 84. Ini lebih dekat ke 80 dibanding ke 90. Kenapa? Karena bobot pengetahuan lebih besar dibanding bobot keterampilan. Baik, ini kita pakai ini. Dan setelah itu kita masukkan input nama siswa. Caranya yaitu dengan klik tombol ini. Kita lihat nama siswanya masih kosong. Sudah ada isinya, ini kita hapus saja dulu biar untuk contoh bagian cara mengisinya. Nah, cara mengisinya adalah kita ambil dari daftar nama siswa yang ada pada sheet kelas 10. Di bawah ini ada banyak sheet. Ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan kelas 13. Karena ini kelas 10, maka kita masuk ke sheet kelas 10. Kemudian kita letakkan pointer pada siswa pertama kelas 10 ke A2 pada kolom NIS, yaitu NIS siswa pertama dan nama kita blok dari siswa pertama sampai siswa yang terakhir, yaitu siswa nomor absen 36. Nah, ini setelah diblok, kemudian kita tekan tombol copy atau tekan Ctrl C juga bisa. Nah, kemudian kita kembali ke home. Nah, kembali ke home, kembali ke input nama siswa, dan letakkan pointer pada sel C6, yaitu NIS siswa yang pertama. Kemudian kalau sudah, kita pilih paste, tapi yang ini, dan pastenya paste spesial, yaitu special value. Maka akan terisi NIS dan nama siswa untuk kelas 10 ke A2. Ini adalah cara pertama untuk pengisian daftar nama siswa. Ada cara yang kedua, yaitu ini kita hapus dulu. Ya. Bentar. Kita hapus, kita kembali letakkan ke NIS siswa yang pertama. Ini. Nah, setelah pada sel C6, kita tulis tanda sama dengan. Kemudian setelah itu kita masuk ke kelas 10. Ya. Nah, kemudian kita letakkan pointer pada NIS siswa yang pertama untuk kelas 10 ke A2, yaitu sel ini, Z8. Kalau sudah di sini, kita tekan Enter. Maka pada input nama siswa akan muncul NIS siswa yang pertama. Begitu pula untuk yang nama siswa, kita letakkan pointer pada D6, yaitu nama siswa yang absen pertama. Kemudian kita tulis tanda sama dengan pada keyboard, dan masuk ke sheet kelas 10, kemudian letakkan pointer pada siswa yang pertama untuk kelas 10 ke A2, yaitu sel AA8. Kemudian kita tekan Enter, maka nanti pada input nama siswa, daftar siswa, akan muncul nama siswa dan NIS yang pertama. Kemudian NIS dan nama siswa pertama ini kita blok, kita copy dengan cara menekan ini, copy, atau Ctrl C juga bisa. Kemudian letakkan pointer pada baris yang kedua, siswa kedua, kemudian kita blok ke bawah. Nah, kemudian kita tekan Enter. Nah, maka akan muncul daftar NIS dan nama siswa untuk kelas yang sesuai. Itu nama siswa sudah masuk, kemudian kita kembali ke home, dan kita masukkan nilai pengetahuan. Untuk pengetahuan ada 5 KD, yaitu KD1, KD2 sampai dengan KD5.
Dan perlu diketahui Bapak Ibu bisa melihat untuk versi baru ini pada sheet pengetahuan akan muncul nama wali kelas dan nama guru mapel. Ini untuk kelas 10 KA2 wali kelasnya adalah Ibu Esti Latifah, dan mapel bahasa Inggris ya guru pengampunya adalah Bapak Dr. Selamat. Kita isi KD 1 sampai 5 atau KD yang sesuai. Misalnya untuk KD 1 ada ulang harian dan tugas. Masing-masing bobotnya sama 1-1. Maka misalnya contoh saja ulang harian 90, tugasnya 80. Untuk KD 2 misalnya hanya ulang harian saja, nilainya 80. Untuk KD 3 hanya tugas saja, nilainya 86. Maka untuk ulang harian, penilaian harian nilainya menjadi 83,7. Ini merupakan rata-rata dari KD 1, KD 2, dan KD 3. Kalau KD 4 dan 5 memang tidak ada, ya ini tidak usah diisi, tidak usah dihapus. Ini otomatis hanya menghitung rata-rata dari KD 1 sampai KD 3. Kemudian jangan lupa diisi pula nilai PTS dan nilai BAS. Ini bisa Bapak Ibu tulis manual atau bisa mengcopy dari daftar nilai yang sudah ada pada Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk nilai pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan kita masuk ke home dulu dan kita tekan tombol input nilai keterampilan. Kita isikan nilai keterampilan untuk kelas itu, kelas 10 KA2. Misalnya untuk keterampilan masing-masing KD ada produk, proyek, dan portofolio. Masing-masing diisi dengan nilai yang ada. Misalnya untuk KD 1 hanya proyek, nilainya 90, KD 2 hanya produk, nilainya 85, KD 3 ada 2, produk dan proyek, masing-masing 80 dan 90, bobotnya sama, dan untuk KD 4 dan 5 kosong, maka tidak usah diisi. Sehingga untuk keterampilan nilainya menjadi 87. Ini kalau sudah, kita kembali ke home, kemudian masuk ke output rekap nilai akhir. Maka akan muncul di sini untuk siswa pertama pengetahuan 86, keterampilan 87, nilai akhirnya menjadi 86. Dan bobotnya sesuai yang tadi 6:4, yaitu 60% dan 40%. Sehingga nilai akhirnya menjadi 86, predikannya amin. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua nilai ini, pengetahuan maupun keterampilan, maka dari sheet rekap inilah yang akan di-copy ke nilai rapot. Dan ini yang akan dimasukkan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Baik, itu. Kemudian setelah itu kita kembali ke home. Sekarang agar jangan sampai tertumpuk dengan yang file yang lain, maka nilai masing-masing mapel dan kelas ini kita simpan sesuai dengan aturan, yaitu formatnya nih, nama mapel, kelas, kode guru, tahun pelajaran, dan semester. Sebagai contoh, untuk ini, nanti kita beri nama, yaitu bahasa Inggris. Ya, ini kan bahasa Inggris, kemudian kelasnya 10 KA2, kode gurunya SMT, tahun pelajarannya 2021, semester genap. Nah, caranya adalah dengan cara nih, tekan file, kemudian save as, kemudian kita siapkan folder yang kita pakai untuk menyimpan nilai rapot itu. Misalnya sudah disiapkan, yaitu data nilai rapot 2021 semester genap. Nah, kemudian kita beri nama dengan aturan yang tadi, yaitu bahasa Inggris, kemudian underscore kelas 10 KA2, kemudian underscore kode guru SMT, underscore tahun pelajaran 2021, underscore semester genap. Dan kita tekan save. Ya, maka di atas akan muncul nama file itu, yaitu bahasa Inggris 10 KA2 SMT 2021 semester genap. Nah, inilah yang diserahkan ke wali kelas melalui admin. Bapak dan Ibu sudah selesai untuk mengisi nilai untuk rapot untuk satu kelas. Nah, nanti dengan kelas yang lain caranya sama,
Setelah selesai diisi kelas yang lain, maka disimpan dengan nama sesuai dengan kelasnya dan mapel yang ada. Demikian Bapak dan sekalian yang bisa kami jelaskan, semoga bisa dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.